Yang kedua, peran sistem informasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Menunjang kegiatan bisnis operasional melalui dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Menunjang untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajemen menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasi kecenderungan dan untuk melakukan evaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Poin yang D, klasifikasi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan atau satu komponen dengan komponen lainnya. Tujuan dari sistem tersebut yaitu memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap masalah atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem, diantaranya yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya seperti sistem teknologi, yaitu suatu ilmu tentang ketuhanan seperti hubungan manusia, alam, dan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem perguruan tinggi, sistem transportasi, sistem komputer, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contohnya seperti sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya seperti sistem fotosintesis, sistem persediaan barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem reaksi kimia. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem tanah dan sistem keorganisasian. Yang keempat, sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Contohnya seperti sistem tata surya, sistem rotasi perputaran bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin sehingga seringkali disebut human machine system. Contohnya seperti sistem komputer, sistem telekomunikasi, dan sistem mobil. Yang kelima, sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya seperti sistem sepeda, sistem mesin ketik. Sedangkan sistem kompleks adalah sistem yang rumit. Contohnya seperti
sistem otak manusia. Yang kedua, klasifikasi teknologi informasi. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data atau sinyal masuk yang diolah, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. A. Komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau pengendalian sebuah mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak, atau rumah sakit untuk memantau denyut nadi. Kelebihan jenis komputer ini adalah pada kecepatan yang dimilikinya dalam menerima data dalam besaran fisik dan langsung mengolah data tersebut tanpa harus melalui proses konversi. Yang B. Komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini biasa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya PC yang banyak digunakan orang. Keunggulan komputer ini adalah tingkat ketepatannya yang lebih tinggi dibanding komputer analog. Dapat menyimpan data, dapat melakukan operasi logika, data yang disimpan dapat dikoreksi, output yang dihasilkan dapat berupa angka, huruf, grafik, atau gambar. Yang C. Komputer hibrid. Komputer hibrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital karena digunakan untuk aplikasi khusus. Diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. 2. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi sistem. Berdasarkan fungsinya, komputer dibagi menjadi 2 kategori, komputer dengan tujuan khusus dan komputer dengan tujuan umum. A. Komputer dengan tujuan khusus atau special purpose computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer telah disediakan di dalamnya. Jenis komputer ini dapat berupa komputer digital atau analog. Jenis komputer ini banyak dikembangkan untuk pengendalian otomatis pada proses industri, untuk tujuan militer atau navigasi di kapal selam dan pesawat, untuk di bidang diagnosis, di kedokteran, dan lain sebagainya. Yang kedua, komputer dengan tujuan umum atau general purpose computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam program pada permasalahan yang berbeda seperti pengolahan kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain-lain. Yang termasuk dalam jenis komputer ini adalah PC personal komputer yang bisa digunakan di rumah, kantor, atau sekolah. Yang ketiga, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran atau size. Saat ini, ukuran fisik sebuah komputer tidak dapat dijadikan cerminan kapasitas dan kemampuannya. Ukuran komputer mikro bahkan notebook saat ini melebihi kemampuan dan kecepatan komputer mini yang pada tahun 70-an. Perbandingan dapat saja dilakukan tetapi sesuai pada masa dan generasi yang sama. Selain bentuk fisik, sebuah komputer kemampuannya dapat diukur dari kapasitas memori, kapasitas penyimpanan, dan kecepatan prosesor yang dimilikinya. Untuk itu, berdasarkan ukurannya komputer dapat dibedakan atas komputer super, komputer besar, komputer menengah, komputer kecil, komputer mini, dan komputer mikro.
Semakin besar ukuran komputer, semakin besar kapasitas memorinya, kapasitas penyimpanannya, jumlah prosesornya. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.